Seru sekali ya teman. Pantai Matanurung di Pulau Simele, Provinsi Aceh memang surganya para peselancar dari seluruh dunia. Karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, ombaknya begitu cocok untuk berselancar. Tak heran banyak turis asing rela jauh-jauh datang ke sini. Nah, kalau yang satu ini bukan orang asing ya teman. Dia adalah pamanku, karena sudah menjadi saudara angkat dari ayahku. Paman Jos namanya. Hari ini Paman Jos mengajakku beradu kepiawaian menaklukkan ombak. Berjam menang nak bola? Oh, dai. Siapa takut Paman? Sebagai anak asli Pulau Simele, berselancar adalah makananku setiap hari. Gimana teman? Kemampuanku tidak kalah kan dengan para peselancar asing ini? Nah, sekarang giliran Paman Jos. Kehebatan Paman memang tidak usah diragukan lagi. Soalnya Paman Jos lah yang mengajariku berselancar. Loh, Paman Jos tampaknya tergulung ombak, teman. Waduh, papan selancarnya patah dan terbelah jadi dua. Gimana ini? Jangan tambah kat sepok. Betul ya sampai. Aku parah nih, Paman. Kok parah nih, Maruba? Sampai mutuk berenak. Oh, Paman, ngasau ide ubah. Pun cara ni dia pulang. Udah talem, pakai getah silang ngai hutan. Memang dai. Hutan. Mana dai? Oh, dai wila cara nih. Kalau yakin ubah, lagi kau afin tidak tolong media le ale. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak teman. Meski Paman Jos jago berselancar, tapi insiden patah papan seperti tadi rupanya tak bisa dihindari. Sangat disayangkan memang, papan selancar kesayangan Paman Jos patah. Tapi ada hikmahnya juga kok teman. Gara-gara kejadian tadi, aku bisa ngebolang bersama Paman seperti ini. Karena bertualang ke dalam hutan Simele bareng Paman Jos pasti seru sekali. Ini dia getah yang dicari. Orang sini bilang getah pohon sileng, atau lebih populer disebut pohon tarap. Sore awak ni bolang. Bahasa ere awak nih. Pun cara ni? Dai. Ayo, urang dak kajak. Din balik besok. Kita laju kok malang. Sore lem tah. Dai ya. Adeo. Kadang badai kita coba menang. Pak Mai, Bu, sini baju nih dari keluar. Tahu dia? Meski berasal dari negeri kanguru Australia, Paman Jos bisa juga loh berbahasa Devayan, yakni bahasa lokal yang ada di Simele. Kalau berselancar, Paman Jos yang mengajariku. Nah, untuk bahasa Devayan, gantian akulah yang mengajari Paman Jos. Cukup dikupas sedikit saja kulit pohonnya, langsung deh keluar getahnya. Mau boleh lo getah nih ama. Kan? Ayo nak, ayo. Bentar ni. Ayo orang. Hei, Oh, amaru mirip Bu. baru sama ide apa sama. Lain anjam merah imambe. Mau bini. Oh, dah imambe nambo ya. Mai sino? Getah pohon sileng sangat kuat loh teman, tidak kalah dengan getah karet maupun getah pohon damar. Aku sudah sering memanfaatkannya jadi lem untuk membuat layangan. Semoga saja getah pohon tarap ini sanggup merekatkan kembali papan selancar milik Paman Jos. Amin. Ayo putra, kita coba nak lem seki paman kajab no? Atau ngapa ya dapat ni? Kami tio memang bola. Sepertinya sudah cukup.
Sekarang ayo kita kembali ke pantai yang tadi. Kalau bertualang ke hutan seperti ini, biasanya sih ada saja buah-buahan yang bisa kita makan. Nah kan, apa aku bilang? Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ini namanya pohon ketapang. Bijinya bisa kita makan loh. Tapi kalau langsung panjat pohonnya, susah juga ya. Untung ada Paman Jos. Bahunya bisa aku pijak sebentar. Dari situ. Ke sini. Ayo. Dengan memiliki tinggi badan hampir 2 meter, cukup memudahkan aku untuk mencapai ke atas pohon ketapang ini. Oke, dekat terus. Karena buah ketapang banyak berada di ujung dahan, untuk menggapainya, aku harus menggunakan galah lagi. Ayo kawan-kawan, pungut yang banyak buah ketapangnya. Wahyu, hati-hati lang, melaki ulunya. Aduh, Wahyu maaf aku tak sengaja. Tapi tidak sakit kan? Sepertinya sudah cukup. Bayinya. Paman, tolong bantu aku turun. Bayi mah. Aduh, bukannya bantuin, kawan-kawan malah menertawakanku. Aduh. Kulit buah ketapang ini memang sangat keras, teman. Untuk membukanya harus dibantu dengan pisau atau batu. Nak mameknya. Berasanya Paman. Otes mah. Mameknya. Oh, marwah. Marwah. Bijinya sendiri mirip seperti kuaci. Oke. Rasanya pun tidak jauh berbeda. Asin-asin gurih gitu, teman. Tapi jangan harap bikin kenyang ya. Kalau buat sekedar mengganjal perut sih, bolehlah. Saatnya mengelem papan selancarnya, teman. Daingnya deh, bolang. Dai. Buat satu box. Malulut. Oleskan di masing-masing papannya terlebih dahulu. Kata paman, satu buah papan seperti ini harganya bisa mencapai 8 juta rupiah loh. Wow, ternyata mahal sekali ya. Papan selancar harganya mahal karena terbuat dari busa khusus yang dilapisi fiberglass dan resin. Setelah masing-masing papannya dioles, baru direkatkan dan lanjut dioles lagi. Selain harganya mahal, di pulau ini tidak ada yang jual papan selancar. Jadi kata paman, mesti dipesan dari Pulau Jawa atau Bali. Itu pun pasti butuh waktu lama untuk tiba di Pulau Simolo. Sangat merepotkan memang. Jadi terpaksa deh kami membetulkan papan yang terbelah ini. Semoga saja usaha kami berhasil. Doakan kami ya teman. Sambil tema mahal kering ya, Bat, sama lahal. Bener ya deh, bolang. Marwah. Marah tali. Nasi ya deh. Dai mangan los ter bae doi. Lah iya. Ngan doi. Nah, ai doi. Kan mida. Wila dalan nih. Wila. Udah imah. Doi mah. Coba tenak neng ha. Atoy. Aku pikir aku saja yang merasa lapar. Ternyata paman juga. Sembari menunggu papannya dijemur, mari kita mencari lobster paman. Kebetulan di Simolo ini memang menjadi tempatnya lobster yang besar-besar. Misi pencarian lobster dimulai teman. Berburunya menggunakan panah ini. Karena panahnya cuma ada 2, maka yang mencari lobster hanya aku dan Paman Jos. Sementara kawan-kawanku yang lain berburu kerang dan anggur laut. Teman, sudah lebih dari 10 tahun Paman Jos menetap di Simolo. Makanya nggak heran kalau Paman Jos juga mahir memanah di dalam air seperti ini. Pamanku yang satu ini memang serba bisa. Jarak pandangnya agak terbatas teman.
kami cukup kesulitan melihat di bawah air. Nah, itu dia lobsternya. Wih, kelihatannya sih besar sekali ya. Kalau tidak salah, ini lobster bambu. Terlihat dari tubuhnya yang berwarna hijau dan ada corak hitamnya. Perairan yang tenang, agak dangkal, dan sedikit keruh seperti ini memang menjadi habitatnya teman. Sama seperti jenis yang lain, lobster bambu juga suka sekali bersembunyi di balik batu. Strike! Dapat teman! Bidikan Paman Jos berhasil tepat mengenai tubuh si lobster. Aku juga tidak mau kalah. Satu ekor lobster berhasil aku tangkap. Paman dapat sama dia airnya, Paman. Woi, alfonnya nah. Oh, lebih nih. Kau nih dia si bola. Rezeki memang tidak kemana teman. Hari ini kami bakalan makan enak. Nah, itu dia kawan-kawanku. Alif, Wahyu, Putra, gimana? Sudah dapat belum Lola sama Natunya? Lola adalah istilah untuk menyebut keong siput di tempatku teman. Seperti ini bentuknya. Kalau Natu, sebutan untuk anggur laut dalam bahasa Simele. Baru sebentar saja, Lola sama Natunya sudah dapat banyak. Anggur laut banyak ditemukan di perairan dangkal dengan aliran air yang tenang. Menu makan siang kami kali ini betul-betul mewah teman. Ada lobster, keong, dan juga anggur laut. Tapi enaknya dimasak apa ya? Kalau bahannya seistimewa ini, aku malah jadi bingung. Mantap dia, Pak Yona. Tunggu mau loko-loko. Ayo mah. Oh, daing ya. Dek mai kap ta men tancak dek. Tancak mai doi ya. Dek. Karena ukurannya sangat besar, lobsternya kami belah jadi 2 bagian. Biar semua kebagian teman. Bagi 2 ya. Kata Paman Jos, daging lobster bambu memiliki rasa paling enak di antara jenis-jenis yang lain. Ada manis-manisnya gitu. Aduh, aku jadi ngiler rasanya. Soalnya selama ini aku hanya pernah memakan lobster batu atau jenis lobster pasir saja. Kali ini kami coba memasak lobsternya dengan cara yang berbeda, yakni menggunakan batang kelapa yang aku modifikasi menjadi tungku. Sebetulnya diolah dengan cara dan bumbu apapun, lobster pasti bakalan tetap enak, ya kan teman? Tapi kali ini aku yakin rasanya akan jauh lebih enak. Karena yang masak Paman Jos dari Australia. Kalau aku kebagian mengurus keong dan anggur laut. Untuk keong lautnya, aku rebus menggunakan buah kelapa. Masukkan satu persatu keongnya ke dalam air kelapa. Sementara natu alias anggur lautnya aku buat menjadi sambal. Tinggal tambahkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Lalu diulek hingga halus. Buah kelapanya sudah menghitam, airnya pun sudah tidak mendidih. Tampaknya keongnya juga sudah matang. Wah, cangkang lobsternya pun sudah berubah jadi kemerahan. Semua sudah matang teman. Waktunya makan. Aroma lobsternya itu loh teman, mana tahan. Ketika aku coba, rasanya sungguh pecah di mulut. Dagingnya benar-benar juara. Bentangnya mama ya. Seperti Paman Jos bilang, daging lobster bambu cenderung manis, lembut dan kenyal di saat bersamaan. Begitu bersari, gak diragukan lagi teman.
Ini adalah daging terenak yang pernah aku makan. Oh iya, keongnya jangan sampai lupa. Teksturnya yang kenyal dan gurih menambah variasi rasa. Ditambah kentang rebus dan sambal anggur laut, sempurna sudah rasanya menu makan siang hari ini. Ayo kurangnya. Nah, paman, kapal dari mana? Ada. Maru ha? Dari nak muda. Dai, tena. Bueno, dime tena. Kamu tuh hitungan malu kan? Perut sudah terisi. Lanjut ngebolang lagi yuk bareng Paman Jos. Tak jauh dari tempat kami makan ada kawanan kerbau sedang berenang di muara. Ayo kawan-kawan, kita coba lihat. Rupanya kawanan kerbaunya banyak sekali, teman. Ada lebih dari 30 ekor. Tampaknya mereka sedang mendinginkan tubuhnya dengan berendam di muara sungai. Selain berkubang di dalam lumpur, kerbau juga suka sekali berendam seperti ini. Mumpung kerbaunya sedang anteng, aku dan kawan-kawan mau bermain bersama kerbau dulu. Sayangnya Paman Jos tidak mau ikutan. Ya sudah kawan, kita bermain dulu yuk. Lang. Kaya sapi, kabal sa iya. Dai. Sen keluar ya, musir meria sapi. Now, kaya sapi oi. Lep, meria, kaya lepip. Putra. Kaya sama meria kaya. Waduh, kerbaunya malah terpisah-pisah, teman. Kerbau-kerbau di sini bisa dibilang sudah jinak. Mereka sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Sepertinya pemilik kerbau tidak ada di sini, teman. Di Pulau Simelu memang sudah biasa kerbau-kerbau dilepas liarkan. Mamalia ini dibiarkan mencari makan sendiri. Selain stok rumput yang masih melimpah, di sini juga tidak pernah terjadi tindak kejahatan seperti pencurian kerbau. Jadi tidak perlu khawatir. Bolang, Oi. daing menang. Tolong kakak menghawali 50 rui. Dai, tapi kami bersih-bersih menang nau. Daing maa. Aria badu me. Daing. Tas mau pulang. Dai. Baik Kak Fitri, pesanannya segera aku antarkan ke rumah ya. Ayo Ada, maa Kak. banone. Dai. Kami nau kak. No, me dedeen no. Nau. Teman, rupanya Paman Jos tidak tahan juga dengan panasnya cuaca siang ini. Akhirnya kami pun diajaknya bermain air di sebuah dermaga kecil tempat perahu-perahu nelayan bersandar. Yuhu! Biur! Ayo loncat yang tinggi, Paman! Seru sekali! Namanya dermaga, pasti airnya tidak terlalu dalam. Dasarnya pun berpasir, jadi dijamin aman. Tubuh Paman Jos yang demikian tinggi bisa dijadikan sebagai tempat meloncat. Mandi di laut seperti ini cukup menyegarkan, teman. Apalagi sambil bermain bersama, jadi lebih seru. Ngebolang bareng Paman Josnya masih berlanjut, teman. Kali ini kami mau memetik buah limau purwi alias jeruk purut pesanan kakak. Buahnya banyak juga ternyata. Letaknya ada di ujung dahan. Bentuknya bulat-bulat kecil seperti jeruk nipis. Terang saja, limau purwi memang masih satu kerabat. Bedanya kulit jeruk purut bertekstur keriput. Unik sekali. Di momen seperti ini, tubuh tinggi Paman Jos lagi-lagi sangat berguna. Putra bisa naik ke bahu Paman dan dengan mudah mengambil limau purwinya. Jeruk purut memiliki aroma yang sangat kuat dan khas. Wangi jeruknya begitu menyegarkan. Dibanding jeruk nipis, aroma jeruk purut memiliki aksen wangi seperti bunga sekaligus rempah. Gak heran jika jeruk purut pun biasa dimanfaatkan sebagai penghilang aroma tidak sedap pada makanan.
Alif, Wahyu, Putra, ambil limau purwinya yang banyak kawan. Biar nanti stok jeruk purut di rumah cukup hingga 1 bulan ke depan. Sewaktu bertemu di pantai tadi, kakak sempat bilang akan memasak gulai dan minta tolong sekalian diambilkan ufuk. Kebetulan sekali, itu ada bapak-bapak yang sedang bergotong royong mau menebang pohon kelapa. Tadi nak mau ambil bahan ni tapi ani bak ani pas. Ada balik apa? Dai mi tolong melak bonol sore. Dai Singapura tak tolong makare so mungkin me tahan. Mi dami sa tepe su ubok ne nau. Dai. Dai mah. Oh, tak tolong siya, no? Dai. Sudah. Nah. Paman ini sedang mengikatkan tali ke pucuk pohon. Pohon kelapa yang sudah tua ini sengaja ditebang karena hampir rubuh teman. Kalau dibiarkan malah membahayakan warga sekitar. Ayo sekarang kita tarik. 1, 2, 3. Pohon setinggi 15 meter ini akhirnya tumbang juga teman. Di batang bagian atas inilah terdapat ufuk yang kami cari. Ayo lang. Putoy. Ayo lang, sapi hai lang oi. Sapi hai lang. Nah, ini dia ufuknya. Ufuk merupakan bagian dalam batang kelapa, tepatnya di ujung pohon yang diselimuti pelepah. Ufuk atau yang biasa juga disebut umbut, enak sekali loh kalau diolah menjadi sayuran. Ayo lang. Oke lang. Yo, agak berat. Dari mang lang? Oh, Ayo dia ke, mai. ang dapat jam yang ubok yang beli minum. Ini ancak. Terima kasih noke. Sama-sama lang. Ayo lang, macam memang kamera iya. Alay-alay o mese. Do masih boy se no? Oh, dai. Pamit ka jam no? Paman Jos rupanya tidak ikut pulang ke rumah. Soalnya harus berjumpa dengan temannya yang berasal dari Selandia Baru. Katanya sih baru saja tiba di Pulau Simele. Semua bahan untuk membuat gulai ufuknya sudah siap. Gulai ufuk merupakan makanan khas Simele yang terbuat dari umbut atau batang muda. Selain kelapa, kami juga biasanya memakai pohon rumbia, tandan, hingga sawit. Selagi Kak Fitri menguluk bumbu, aku mencincang umbutnya hingga tipis. Wahyu sama Putra, tolong siapkan apinya ya. Kak ngang deh sih ngira bonolnya. Apa lang ro? Ayo bangang apa? Oh dai, badi gonseng si Putra ya bonol yang maru Oh, isa. selon mah menang no. Dai. Kelapa yang sudah diparut, sebagian dicampur ke dalam bumbu halus. Sisa kelapa parut kemudian digongseng atau dimasak kering dalam wajan. Harum sekali teman kelapa gongsengnya. Wali, belakang bangi-bangi nih Alif. Marubah minggu. Maropo mantap, neput. Kak, lantai merah kak. Nah, warnanya sudah berubah jadi kecoklatan. Waktunya diangkat. Lanjut, kelapa gongsengnya diulek sampai halus. Bola ngang mate mau hokot ufuk ya? Ngang ayo. Oh, ngang mate marua dein bumbune teh tancaan bolang. Berikutnya biar aku dan Kak Fitri yang menyelesaikan proses memasaknya. Alif, Wahyu dan Putra, kalian bisa istirahat dulu ya. Proses berikutnya tumis bawang merah, lalu tuang bumbu halus hingga harum. Masukkan semua ufuknya. Aduk sampai merata. Terus tambahkan air. Tunggu beberapa saat. Baru masukkan ikan-ikannya. Di tempat kami, gulai ufuk memang bisa disajikan dengan lauk apa saja. Bisa daging sapi, bahkan daging kerbau. Aromanya betul-betul menggoda teman. Warnanya kemerahan begini. Melihatnya saja sudah membuatku ngiler. Mana tahan.
Masing-masing mendapat 1 ekor ikan utuh. Karena sudah kelaparan, kami semua jadi tidak sabar. Benar dugaanku teman, kuahnya saja begitu enak. Kalaupun cuma nasi hangat dicampur kuah ulai ufuk saja, pasti aku bakalan nambah. Soalnya rasa gurih dan pedasnya begitu kuat, terasa intens sekali di mulut. Rempah-rempah bumbu kelapa ongsengnya juga meresap ke dalam umbut kelapanya. Apalagi ini ditambah ikan laut yang masih segar. Wah, juara. Nikmat sekali rasanya. Nah, itu dia Paman Jos bareng sama temannya. Pas sekali. Ayo sini ikut makan bareng kami. Teman, Paman Jos ini namanya Rory. Rupanya dia berasal dari Selandia Baru. Tidak seperti Paman Jos, Mr. Rory ini tidak bisa berbahasa Indonesia, apalagi bahasa Dewayan. Mr. Rory, gimana rasa gulai ufuknya? Chili, lots of chili. Oh, hot. Good. Very hot. Crazy. Good, but hot. Woo. Waduh, rupanya Mr. Rory kepedesan teman. Lidah orang luar memang beda ya sama lidah kita. Baru segini saja masa dibilang pedas. Kecuali pamanku yang satu ini nih. Paman Jos sih sudah layak diberi gelar warlock alias warga lokal teman. Lidahnya sudah sama dengan lidah orang Simele. Papanya. Paano ya? Papa sikit ya. Ah. Ada pun. Dia makan. Berjalan pun ya. Pensiun mo ya. Jangan sedih Paman Jos. Siapa tahu papan yang kita betulkan bisa dipakai lagi. Kan sudah dijemur dari tadi. Semoga saja bisa rekat kembali. Amin. Mr. Rory ini memang teman selancar Paman Jos waktu masih tinggal di Australia sana teman. Mereka adalah teman lama yang kerap selancar bareng. Paman Jos pun menceritakan kepada Rory insiden patahnya papan tadi pagi. Mumpung lagi bersama paman, Mr. Rory-nya sekalian aku ajak ke pantai untuk mengecat papan yang baru dilem. Stop? Oh, no. Oh, yeah. Oh, might be cool. Waduh, papannya ternyata masih terbelah teman. Lem dari getah pohonnya gagal membuat papannya tersambung lagi. Now I'll tell you what, you could use this and the other side. Go for it. Really? Take that, yeah. You giving me this? Yeah. All yours. Oh, man, it's awesome. Thanks, bro. It's like brand new. Yeah, goes good. Still go good on that. Let's take it out for a surf saba. Yeah, good try. Oh, man, thanks so much, bro. Wow, Paman Jos diberi papan selancar oleh Mr. Rory. Luar biasa ya teman. Terima kasih banyak Mr. Rory. Mantap kali paman. Tapi hai paman main. Mantap ya. Oh, tapi hai paman main ya. Mantap. Saya kita lewat. Baik. Kalau begini sih, aku dan Paman Jos bisa langsung selancar bareng. Ayo Paman Jos, kita unjuk kebolehan di depan Mr. Rory. Rupanya Paman Jos sudah tidak sabar ingin mencoba papan baru pemberian Mr. Rory. Mumpung cuaca sore sudah tidak terlalu terik dan ombak pun sedang tinggi, aku dan Paman Jos langsung saja ke pantai untuk menaklukkan ombak bersama-sama. Yoho! Seru sekali! Paman sepertinya sengaja mau unjuk gigi di depan Mr. Rory, teman.
Berkali-kali paman melibas ombak setinggi 5 meter. Setiap ombak berhasil ditaklukkannya dengan mulus. Aku jelas tidak mau kalah. Aku pun bisa meliuk-liuk lebih baik dari Paman Jos. Berselancar bareng seperti ini ternyata sungguh menyenangkan. Lebih menantang rasanya. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami anak-anak Pulau Simele, Aceh. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.